Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikir Brana Putra, NIM 21093. Pada kali ini saya akan mengerjakan praktikum jaringan komputer, yaitu mengkonfigurasi pengalamatan IPv 6. Langsung saja ke langkahnya, yaitu kebutuhan perangkat satu router. Kita pasang satu router, satu switch, dan juga dua PC. Baik. Kemudian masuk ke latihan yang ke-1, setup jaringan konfigurasi dasar router dan switch. Sebelumnya melakukan pengkabelan terlebih dahulu. Kita lakukan pengkabelan sesuai tabel pengalamatan menggunakan copper straight through fase 0 ke terbalik. Menggunakan fase Ethernet 06, kemudian dari switch ke router fase Ethernet 05, dan dari routernya G00 GB. Kemudian dari router ke PCB maaf G001, kemudian ini G00. Setelah melakukan pengkabelan, kemudian melakukan inisialisasi dan membuat ulang router pada switch, yaitu menggunakan perintah ini. Masuk ke switch, pada menu CLI ketikkan enable, kemudian masuk ke show SDM prefer. Setelah itu masuk ke menu konfigurasi terminal. Lalu ketikkan perintah ini, SDM prefer dual strip IPv4 strip N strip IPv6 default. Kemudian ketik enter. Kemudian akan ada perintah untuk mereload. Kita terlebih dahulu, lalu reload. Sistem konfigurasi has been modified. Save. Yes. Lalu klik enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke. Setelah di reload, kemudian masuk ke langkah 1, mengkonfigurasi router. Berikan hostname dan konfigurasi settingan perangkat dasar. Kita beri hostname lewat config biasa. Pada menu hostname kita beri sesuai tabel pengalamatan R1, enter. Berikan hostname pada switch sama pada config, hostname-nya S1, enter. Oh iya, ada yang lupa. Kabel Ethernet seperti menggunakan via port konsol. Oke, kita beri nama dulu PCA.
S1 R1 PCB. Menggunakan kabel konsol dari PCB ke router menggunakan NS232 ke router, pasang ke kabel, port konsol, lalu sama pada dari PCA RS232 ke S1 melalui port konsol. Baik, kemudian masuk ke latihan yang kedua, konfigurasi IPv6 address secara manual. Memberikan IPv6 address ke interface Ethernet pada R1. Berikan alamat IPv6 global unicast terdapat pada tabel pengalamatan. Keduanya adalah interface Ethernet pada R1. Masuk pada PCB yang sudah tersambung konsol pada router 1, masuk pada terminal, klik OK, masuk ke konfigurasi terminal. Kita udah masuk ke konfigurasi terminal. Selanjutnya yaitu masukkan memberikan alamat IPv6 sesuai tabel pengalamatan. Kita ketikkan perintah interface G000, enter. Kemudian kita tambahkan IPv6 address dari G000. Kita copy saja, copy lalu paste, kemudian /64 yaitu prefixnya. Kemudian aktifkan dengan menggunakan perintah no shutdown. Keduanya berarti interface yang satunya G001, kita copy, /64. Interface G001, kita enter terlebih dahulu, kemudian baru kita tambahkan IPv addressnya. Kita copy, pastekan, kemudian prefixnya, enter, kemudian mengaktifkannya no shutdown, enter. Kemudian pastikan bahwa address unicast IPv6 yang benar diberikan ke setiap interface. Catatan alamat link lokal FE80 yang ditampilkan berbasis pada pengalamatan yang secara otomatis menggunakan interface media access control MAC address untuk membuat suatu alamat link lokal IPv6 128 bit. Baik, kita exit terlebih dahulu. Exit lagi. Kemudian ketikkan perintah show IPv6 interface brief. Baik, address unicast IPv6 telah diberikan ke setiap interface-nya. Kemudian kita tinggal menambahkan alamat link lokal.
yaitu kita masuk terlebih dahulu ke konfigurasi terminal, kemudian ketikkan perintah interface G000, ketikkan perintah IPv6 address FE80. Kemudian tambahkan link strip lokal. Kemudian N. Kita tambahkan juga ke interface G001, sama kita enter, kemudian N. Untuk memperoleh alamat link lokal yang cocok dengan alamat global Unicast pada interface secara manual, masukkan alamat link lokal setiap interface dari router R. Dari router R sudah dipasang. Catatan, setiap interface router mengikuti jaringan terpisah. Paket dengan alamat link lokal tidak pernah meninggalkan jaringan lokal. Karena itu, Anda dapat menggunakan alamat link lokal yang sama pada kedua interface. Kemudian nomor 4, gunakan suatu perintah pilihan Anda untuk memastikan bahwa alamat link lokal telah berubah menjadi FE80 sama dengan 1. Kemudian kita cek terlebih dahulu show IPv6 interface brief. Kemudian pertanyaannya, sebutkan dua grup multicast yang telah disematkan ke interface G0000. Pada terminal terdapat link address is ini. G000. Oh ya, pada interface ini ketikkan show IPv6 interface G000, enter. Nah, dua grup multicast-nya terdapat pada sini, FF02. Jadi ini adalah dua grup multicast yang telah disematkan pada interface G0000. Kemudian langkah selanjutnya yaitu enablekan routing IPv6 pada R1. Langkah pertama yaitu pada suatu komen from PCB, masukkan perintah ipconfig untuk memperoleh informasi IPv6 address yang diberikan ke interface PC. Masuk ke komen from, ketikkan ipconfig. Pertanyaannya, sudahkah suatu IPv6 Unicast address disematkan ke network interface pada PCB? Jawabannya, IPv6 address belum tersematkan, masih kosong. Nomor 2, enablekan routing IPv6 menggunakan perintah IPv6 Unicast routing. Balik lagi ke terminal untuk mengenablekan. Kita enable, lalu masuk ke konfigurasi terminal, ketikkan perintah IPv6 Unicast routing, enter, lalu exit. Baik,
Yang ketiga, gunakan suatu perintah untuk memastikan grup multicast baru disematkan ke interface G00. Ingatlah bahwa grup multicast all router FF02 sekarang muncul untuk interface G00. Catatan ini akan memungkinkan PC untuk meroleh IP address informasi default gateway secara otomatis menggunakan stateless SLAAC. Kita lihat, kita ketikkan perintah show IPv6 interface G00. Oh ya, bahwa grup multicast all router terdapat FF022 sekarang muncul untuk interface G01. Ya, telah muncul. Kemudian selanjutnya yaitu langkah keempat. Sekarang R1 merupakan bagian dari grup multicast all router 02. Jalankan ulang perintah ipconfig pada PCB dan perhatikan informasi IP tersebut. Masuk ke ipconfig, lalu ke command prompt, ketikkan ipconfig lagi. Mengapa PCB menerima global routing dan subnet mask yang telah Anda konfigurasi pada R1? Global routingnya belum terpasang, masih kosong. IPv address belum tersematkan. Yang perlu dilakukan adalah masuk ke IP konfigurasi. Kita keluar terlebih dahulu, masuk ke IP konfigurasi. Kemudian kita coba pilih automatic pada IPv6 konfigurasi. Kemudian masuk kembali ke command prompt. Kita coba cek ulang. Nah, kemudian tuliskan juga IPv6 config. Sekarang IPv6 nya telah muncul. Ya, ada pertanyaannya, mengapa PCB menerima global routing prefix dari subnet ID yang telah Anda konfigurasi? Jawabannya adalah IPv6 adalah bagian dari semua grup multicast router FF02. Jadi ini setiap interface router mengikuti ini. Jawabannya ini akan memungkinkan PC untuk memperoleh IP address dan informasi default gateway-nya secara otomatis. Jadi secara otomatis akan mengikuti default gateway-nya secara otomatis. Kemudian masuk ke langkah ketiga, sematkan IPv6 address ke interface manajemen pada S1. Berikan IPv6 address untuk S1, juga berikan alamat ring lokal untuk interface ini. S1 telah tersambung konsol pada PC A, jadi masuk ke terminal dari PC A, enable, kemudian masuk ke konfigurasi terminal, ketikkan interface VLAN 1, kita tambahkan IPv6 address. Kita lihat tabel pengalamatan terlebih dahulu. Kita copy, kita pastekan, kemudian jangan lupa /64 dari prefix lake-nya S1. Kita tambahkan juga link lokalnya IPv6 dan mengetikkan perintah IPv6 address
Kita isi untuk default gateway dari link lokal switch. Kita isi menggunakan titik 2B link strip lokal. Kita enter, kemudian no shutdown, kita end. Gunakan suatu perintah untuk memastikan bahwa IPv6 address telah disematkan dengan benar ke interface management. Untuk mengeceknya menggunakan perintah show IPv6 interface VLAN 1. IPv6 VLAN 1, enter. IPv6 telah disematkan atau dapat dilihat pada global unicast address yang telah ditambahkan. Ini lokalnya juga telah ditambahkan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu sematkan IPv6 address ke static ke PC. Buka jendela internet properties pada setiap PC dan sematkan pengelamatan IPv6. Baik, langkah yang pertama yaitu jendela internet. Kita buka jendela internet. Kita masuk ke IP konfigurasi dan masukkan konfigurasi untuk PC-nya sesuai tabel pengelamatan. Kita isi IP address dari PC A, kita copy, prefixnya yaitu 64 dan default gateway-nya oke, telah ditambahkan. Setiap PC, kemudian PCB juga sama. Kita pilih static, kita masukkan terlebih dahulu PCB, copy, paste, prefixnya 64, default gateway-nya. Baik, telah ditambahkan konfigurasinya. Pastikan kedua PC mempunyai informasi IPv6 address yang benar. Setiap PC harus mempunyai dua alamat IPv, satu static dan satu SLAC. Kita cek pada PCB melalui routing. Kita cek dalam command prompt, ketikkan ipconfig dan juga IPv6 config. Jadi telah disematkan semuanya dan benar. Pelatihan ketiga, memastikan konektivitas end to end dari PC A ping FE80. Ini adalah alamat link lokal yang disematkan ke G601 dari PC A. Dari PC A ping FE80. Oke, masih terjadi
request timeout pada router 1. Kita cek terlebih dahulu dari R1 nya. Kita lakukan troubleshoot. Kita masukkan interface ulang pada G001. G00 dan G001. Pada link lokalnya yaitu FE 81 link lokal. Ya, kita masuk ke menu konfigurasi terminal terlebih dahulu. Saya lupa interface G000 VV0 address FE81 link lokal. Interface G01 sama lokal, enter, kemudian exit lagi. Lalu kita cek lagi command prompt ping FE81. Oke, telah ditambahkan, berhasil. Kemudian langkah yang kedua yaitu ping interface manajemen S1 dari PCA. Dari PCA ping manajemen interface. Jadi menggunakan ini VV6 address dari S1. Kita ketikkan ping, kita paste. Oke, telah di reply, jadi sukses. Kemudian gunakan perintah tracer pada PCA. Pastikan bahwa Anda mempunyai konektivitas end to end ke PCB. Kita lakukan ping terlebih dahulu pada PCB. Maaf, VV6 address. Ya, kita ping terlebih dahulu ke PCB. Kita paste. Oke, sukses. Kemudian ketikkan perintah tracer. Tracer pada tracer ke PCB. Jadi ketikkan, nah seperti ini. Kita enter, tracer complete. Kemudian dari PCB ping ke PCA. Dari PCB ping PCA. Enter. Oke, telah di reply. Kemudian yang kelima, dari PCB ping alamat link lokal untuk G00 pada R1. Untuk alamat lokal ping pada G00 pada R1 ini yaitu FE 81. Oke, telah sukses.
Jadi semuanya telah berhasil. Jika konektivitas end-to-end tidak terwujud, lakukan troubleshoot terhadap konfigurasi IP nama address. Koneksi end-to-end telah selesai dan berhasil. Kemudian masuk ke pertanyaan. Mengapa alamat link lokal yang sama FE80 dapat disematkan ke dua interface internet pada R1? Baik. Di sini jawabannya, setiap interface router mengikuti jaringan terpisah. Jadi bisa terpisah, namun paket dengan alamat link lokal tidak pernah meninggalkan jaringan lokal. Karena itu dapat menggunakan alamat link lokal yang sama pada kedua interface. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.